Hai, welcome back to Profesor Sehat. Hari ini aku mau membahas cara menghilangkan jerawat. Buat kalian yang jerawatnya banyak, simak baik-baik yuk. Suatu pagi, si Ani bangun dari tidur dan dikagetkan dengan kemunculan jerawat di pipinya. Karena gak sabar pengen jerawatnya kempes, dia malah memencet jerawatnya. Dan ternyata ini bikin jerawatnya makin parah. Lalu bagaimana cara mengatasi jerawatnya dengan benar? Jerawat adalah masalah kulit yang disebabkan oleh tersumbatnya folikel rambut, oleh minyak dan sel kulit mati disertai oleh infeksi bakteri. Ada beberapa faktor yang berperan dalam terjadinya jerawat, antara lain faktor yang tidak dapat dimodifikasi atau diubah atau dikendalikan. 85% terjadi saat remaja, 50,9% pada wanita usia 20 tahun sampai 29 tahun, 26,3% pada usia 40-49 tahun. Genetik, terdapat riwayat keluarga memiliki kulit berjerawat. Hormon, peningkatan hormon pada masa pubertas atau keseimbangan hormon pada penyakit polikistik ovarium atau penyakit Cushing. Faktor yang dapat dimodifikasi misalnya stres, merokok, kosmetik yang menyumbat pori-pori. Diet atau makanan seperti coklat dan produk olahan susu. Jerawat dapat berupa lesi non-inflamasi maupun inflamasi. Lesi non-inflamasi berupa komedo, yaitu penyumbatan yang terjadi pada pori-pori. Komedo bisa terbuka dan tertutup. Komedo terbuka, penyumbatan terjadi di atas pori-pori kulit. Sedangkan pada komedo tertutup, penyumbatan oleh sebum terjadi di dalam pori-pori. Lesi inflamasi merupakan papul benjolan kecil yang terasa menyakitkan, pustul atau benjolan kecil bernanah, hingga nodul benjolan besar bertekstur keras yang menyakitkan. 4 dasar jerawat yaitu penumpukan sel kulit mati yang menyumbat pori-pori, produksi minyak yang berlebihan, peradangan lemak yang diakibatkan oleh P. acnes. Jadi untuk mengatasi jerawat kita memerlukan produk anti jerawat yang memiliki mekanisme kerja mengatasi 4 masalah yang terjadi. Mempercepat proses pergantian sel kulit mati, yang mengurangi produksi minyak, antimikroba, serta antiinflamasi. Pengobatan jerawat dapat dilakukan dengan terapi secara topikal maupun oral, tergantung dari tingkat keparahan jerawat. Jerawat ringan hanya berupa komedo atau beberapa papul. Jerawat sedang adanya papul hingga kustul. Jerawat berat adanya papul, pustul, hingga nodul. Jerawat ringan dapat diobati dengan obat topikal seperti krim retinoid. Krim retinoid mencegah pembentukan berlebihan lapisan sel kulit mati yang menyumbat folikel. Benzoil peroksida bersifat antimikroba, menghancurkan komedo, dan antiinflamasi sedang. Untuk jerawat sedang sampai berat akan membutuhkan terapi sistemik. Hati-hati karena beberapa kandungan obat jerawat bersifat teratogenik, berbahaya bagi ibu hamil dan menyusui, jadi konsultasikan dulu ke dokter. Obat jerawat alami yang lain sebenarnya ada banyak sekali, namun hanya sedikit teruji secara klinis, di antaranya air perasan jeruk nipis yang bisa membantu mengurangi iritasi dan pembekakan kulit akibat jerawat. Madu kaya akan vitamin, mineral, antioksidan, kalsium, serta bersifat antimikroba, berguna untuk mencegah infeksi bakteri. Karena penyebab jerawat multifaktorial, penanganannya pada setiap individu juga berbeda-beda, tergantung permasalahan utama yang mendasari. Yang harus diingat, dihindari memencet jerawat terutama dengan tangan kotor, karena dapat membuka jalannya masuk bakteri yang memicu infeksi lebih berat hingga meninggalkan bekas. Jangan terlalu sering mencuci wajah dengan sabun, karena akan memacu kulit kering dan menghasilkan minyak yang lebih banyak. Sekian dulu dari saya pembahasan tentang cara menghilangkan jerawat. Buat kalian jangan lupa di komen, like, dan di subscribe ya. Bye-bye.